Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tumpal Panusunan Pratama Pandiangan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, Universitas Negeri Medan, dengan nomor peserta 201657577354 dengan NIM 9223411179. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PJOK materi senam lantai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari siapa sekarang? Oke, baik, silakan dulu. Mari kita bersatu mendorong beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pemberian kami ingin melaksanakan belajar Bapak berkati kami dan lancarkan kami Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama anakmu dan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi, tangan di dada. Oke, baik, tepuk tangan. Kakinya diluruskan. Baik. Minggu lalu kita masuk materi senam lantai. Ada banyak jenis senam lantai, ya kan? Minggu lalu kita belajar jenis senam lantai apa? Guling depan. Oke, hari ini kita belajar guling belakang. Tapi sebelumnya, apa itu senam lantai? Kita mengingat minggu lalu. Ya, silakan. Senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas matras yang memerlukan unsur kelenturan, kekuatan, dan daya tahan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Tadi sudah Bapak sebutkan ada banyak jenis senam lantai, ya kan? Siapa bisa sebutkan 5 aja? Macam-macam senam lantai, yaitu guling depan, guling belakang, lompat harimau, salto, kayak, dan sikat gigi. 6 disebutkan, keren banget dia. Tepuk tangan dulu Pak Erwin. Oke, baik. Untuk hari ini kita nggak akan belajar semua jenis, ya. Hanya guling belakang. Ya, nanti kita ulang lagi guling depan lagi nanti. Ya, kita fokus hari ini ke guling belakang. Sebelum kita masuk ke materi guling belakang, kita amati video dulu terlebih dahulu. Guling belakang. Pertama, badan tegap dan kaki rapat. Kedua tangan diangkat ke atas, lalu lengan atas menempel telinga. Kedua tangan diayunkan ke belakang. Posisi badan duduk dengan perkenaan tungkai bawah terlebih dahulu sampai pantat. Posisi tangan berada di samping, paha kanan dan kiri menempel matras. Kedua tangan ditarik lurus ke belakang, diikuti dengan tangan. Tangan berada di samping telinga, dagu ditempelkan di dada, kemudian guling ke belakang. Posisi jongkok, kedua tangan memegang kedua kaki. Kemudian berdiri tegak.
Oke, baik. Kalian baru saja mengamati video. Sekarang coba ambil matras sana. Perhatikan. Oke, sekali lagi. Oke, baik. Setelah kalian mengamati video dan mengamati Bapak tadi, muncul nggak pertanyaan di benak kalian? Ada nggak pertanyaan di benak kalian? Ya, jadi Tahapan guling belakang apa aja, Pak? tahapan dalam melakukan guling belakang apa saja? Setelah kalian tadi mengamati, ada yang bisa menjawabnya? Ayo, baik, silakan dulu. Tahapan guling belakang ada 3, yaitu sikap awal. Sikap awal yaitu berdiri tegak, tangan dia atas ke depan, dekat telinga. Selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu tangan diayunkan ke belakang. Selanjutnya tangan dibawa ke belakang telinga bersama dengan kaki didorong ke belakang. Selanjutnya di tahap akhir yaitu sikap kaki dipegang tangan lalu berdiri seperti semula. Baik, tepuk tangan dulu terus. Hanya dengan mengamati saja sudah bisa langsung paham ya. Sekarang kita coba praktekkan, ya kan? Sebelum kita praktekkan, Bapak akan bagi 2 kelompok. Ya, kebetulan juga matras kita ada 2. Jadi nanti dibagi saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu satu kelompok. Ya, hanya 2 kelompok saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu satu kelompok. Oke. Yang memimpin pemanasan hari ini siapa? Baik, sebelum melakukan praktek, ada baiknya tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Balas. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Hitung mulai. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. cukup. Hitung mulai. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. cukup. Contoh gerakan 1, 2, 3, 1. Hitung mulai. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk dari Ono. Baik, dari bagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu untuk 1 banjar belakang. Oke, coba yang pertama silakan. Selanjutnya oke. Diperhatikan temannya, kenapa tadi tangannya bengkok, perhatikan. Kenapa dia mereng? Coba perhatikan. Sambil diperhatikan ya. Ya. Oke. Bisa
kejadian yang pertama? Ya, dua kali. Oh. Diperhatikan sikap awalnya, pelaksanaannya, sikap akhirnya. Baik, ini terakhir ya. Setelah kalian tadi mempraktekkannya, ya, masih ada tadi yang mereka kan? Mengapa terjadi demikian? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, ya. Sekarang ini sudah Bapak bagi dua kelompok. Coba diskusikan sama kelompoknya. Bagaimana sikap awal guling belakang yang benar? Ya. Bagaimana sikap pelaksanaan guling belakang yang benar? Terus bagaimana sikap akhir guling belakang yang benar? Apa yang menyebabkan seseorang itu gagal melakukan guling belakang? Ya, coba diskusikan sama temannya. Jadi nanti masing-masing mempresentasikan. Oke? Paham? Ini LKPD-nya per orang, tapi diskusinya per kelompok. Paham ya? Nanti yang pulpennya. Baik, silakan dari teman yang diskusi. Kenapa terjadi merek? Lawannya tadi. Terjadi pemati kan? Apa yang menyebabkan gagal? Ada diisi. Silakan diskusi, jangan cuma dia. Kesulitan apa yang kalian alami tadi? Coba diceritakan sama temannya. Kenapa tadi tidak lurus? Coba diskusikan sama temannya. Kesulitan apa yang kalian temukan? Aku nggak pernah dari dulu. Yang kalian diskusikan dituangkan ke LKPD ini.
kesulitan napas bisa ditemukan di napas sama napas perbedaan itu sama terus badan menjaga keseimbangan makan menjaga keseimbangan terus kesalahan apa saja posisi kedua tangan selesai. Semuanya dulu. Satu nanti mempresentasikan ke depan. Jadi nanti salah satu siapa yang presentasi ke depan, ya dipilih nanti salah satu yang sesuai nanti isi di depan. Ada perbedaan Sudah selesai? Kelompok 2 selesai? Yes.
Oke, baik. Saya rasa sudah cukup waktunya. Silakan. Silakan masing-masing kelompok. Presentasikan. Baik, kelompok 2. Di sini aja, sini. Jangan jauh-jauh. Baik, kelompok siapa dulu yang mempresentasikan dari diskusinya? Kelompok 1, baik, siapa perwakilannya? Apa itu aja? Ya, dibaca satu. Kalau bisa berkepala. Apakah kamu sudah melakukan gerakan seperti pada gambar atau video? Sudah. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu pertama sikap awal badan tegak, kedua tangan diangkat ke atas, langsung ke tahap kedua itu pelaksanaan, tangan dialirkan ke matras, diikuti dengan kaki, selanjutnya digulingkan badan Bisa sambil dipraktekkan. Ada yang bisa sambil dijelaskan oleh temannya, satu yang mempraktekkan. Badan tegak, Sebab pertama sikap awalnya bagaimana? badan tegak, kedua tangan diangkat ke atas lurus. Ya, berangkat terus. Lanjut pelaksanaan yaitu tangan dialirkan ke dijatuhkan ke matras, dia diikuti oleh kaki. Kaki dan pantat. Ya, coba. Lalu tangan melakukan tolakan. Coba agak gabut. Biar nampak temannya. Perhatikan kelompok 2. Agak lama gerakannya. Selanjutnya Tangan di samping telinga. Selanjutnya tangan juga melakukan tolakan sambil melakukan Kaki lurus ke belakang. belakang. Sikap akhirnya Sikap akhir kedua kaki dipegang oleh tangan. Selanjutnya kembali ke sikap awal. berdiri. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kesulitan apa yang kalian temukan pada saat melakukan gerakan tersebut? Yang pertama saat menggulingkan badan. Ya, kenapa? Apa yang kalian di sini? Kesulitan Pak, karena takutnya kurang benar saat melakukan perlawanan. Itu sulitnya. Lalu menjaga keseimbangan, kemungkinan bisa ke samping dia tak mungkin. Ketiga yaitu melakukan perlawanan seperti yang tadi nomor 1. Kurang, makanya tidak ada. Kesalahan yang kami temukan saat melakukannya, posisi kedua tangan saat di samping telinga tidak sejajar. Ada yang bengkok. Kedua yaitu kaki saat digulungkan tidak lurus, jadi sehingga tidak dapat berbalik. Kesalahan ketiga yaitu perkenaan kepala ke matras tidak tepat. Dagu harus menempel ke dada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua. Siapa yang mau diri? Presentasi ke depan. Kalau boleh sambil dipraktekkan ya semuanya. Apakah kamu sudah melakukan gerakan seperti gambaran video? Sudah. Adapun cara melakukan gerakan guling belakang yaitu sikap awal yaitu berdiri tegak memegangi matras dengan tangan dihadapkan ke atas. Pelaksanaan, tangan dijatuhkan ke atas matras, diikuti dengan pantat, lalu tangan ditekuk di samping telinga, lalu melakukan dorongan kaki. Sikap akhir yaitu kaki diteguk dan jongkok lalu berdiri seperti dari semula. Tangan. Saya pikir
cukup jelas yang dijelaskan oleh siapa namanya tadi? Ana, ya. Sikap awalnya nampak, pelaksanaannya juga nampak, sikap akhirnya juga nampak. Selanjutnya, Kesalahan yang ditemukan pada saat melakukan gerakan yaitu keadaan otot tangan tidak kuat. Yang kedua adalah bisa sambil diperhatikan. Coba biar kawannya yang kelompok 1 bisa dilihat juga. kesalahan yang ditemukan saat melakukan gerakan yaitu otot tangan tidak kuat saat terjatuh di saat itu, sehingga gerakan bisa Berarti yang mana? Yang ini? Iya, ini sehingga gerakan bisa miring. Ini kurang menolak. Ya, ototnya kurang kuat. Jadi kesalahan yang kedua, seperti teman kita tadi, ada dia yang gerakan otot kakinya jadi di atas, itu dorongan kakinya kurang kuat Pak, sehingga tidak. Iya, berarti harus lurus ke Kakinya harus lurus ke atas. lurus ke belakang. Ya. Ya, coba lakukan. Yang ini harus diluruskan sehingga bisa Ini kan dimereng dia kan? Coba yang lebih benar. Lurus ke belakang kaki. Sikap akhirnya? sikap akhirnya. Kesalahan yang terakhir? Kesalahan yang terakhir itu Itu aja, itu bukan. Kesulitan, sekali lagi. Kesulitannya itu saat melakukan gerakan tadi, tangan tidak cepat merespon, langsung ditekuk. Jadi kanan terlambat gitu. Jadi kepala luar, padahal tangan belum ditekuk. Sangat berbahaya sekali ya. Jadi tumpuan jadi apa? Kepala. Jadi kepala. Jadi soalnya kan tumpuan tangan ya, menolak. Jadi kalau dilepas tangannya di kepala jadi otomatis ditumpul, itu berbahaya ya, bisa patah kepala. Oke. Ada lagi? Yang kedua itu tadi melakukan dorongan kaki yang kuat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya rasa dari 2 kelompok sudah cukup mengerti Bapak lihat tadi. Nah, kalau kita ulangi kembali prakteknya mungkin pasti lebih baik dari yang tadi. Ya, sudah tahu gimana sikap awal yang benar, pelaksanaan yang benar bagaimana, sikap akhir yang benar bagaimana, tahu kesalahan yang benar-benar tahu. Ya, jadi jangan seperti keledai ya, jatuh ke dalam lubang yang sama. Kan udah tahu di kesalahannya, berarti harus diperbaiki di situ. Oke, bisa. Sekarang kumpulkan masing-masing kelompok. Silakan. Terasa di pinggangnya. Pasta. Lagi. Langkah terus sampai terasa pinggangnya. Pasta. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Hari ini kita sudah mempraktikkan bagaimana cara bunyi belakang yang baik dan benar. Tepuk tangan untuk kelas. Saya rasa tadi semuanya sudah melakukan dengan baik, walau ada tadi beberapa yang masih merek ya kan, kekuatan lengannya yang masih belum kuat, terus masih ada tangan yang tidak sejajar ya, terus ada juga tadi sikap akhirnya lupa ya, ada juga keseimbangannya yang kurang dari setelah sikap akhirnya harusnya seimbang kan, jongkok kemudian berdiri
Lagi Mujad. Ya, ini masih satu pertemuan kita untuk beli belakang kan? Minggu lalu, minggu depan. Kalau dia ingin latihan di rumah, mungkin bisa lebih bagus lagi. Ya, mungkin bisa lebih sempurna gerakannya. Sikap awal bagaimana, pelaksanaan bagaimana, sikap akhir bagaimana. Ya, ini bisa dilatih di rumah. Kan ada ambal di rumah kan, ambal yang agak tipis di rumah, itu bisa dilakukan di rumah. Di depan, di belakang. Baik. Tadi sudah diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Siapa doa? Baik, sebelumnya untuk minggu depan kita masuk materi kebugaran jasmani. Oke. Amin. Terima kasih juga. Ya, sana. Tunjuk kupang Itu sudah selesai.